Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah Premier League yang mana pada Boxing Day tanggal 26 Desember 2022 ini pertandingan pembuka Boxing Day antara Brentford melawan Tottenham berakhir dengan hasil imbang 2-2, di mana Brentford sebenarnya berhasil unggul cepat pada menit ke-15 babak pertama melalui Vincent Janel. Terus memasuki babak kedua di menit ke-53, Ivan Toney berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Pertandingan sendiri ini memang dikuasai oleh Tottenham dengan perbandingan ball possession itu 61 untuk Tottenham sebagai tim tamu, sementara Brentford sendiri cuma 39 ball possession yang dilakukan di sepanjang 90 menit. Ini menandakan bahwa kualitas dari Tottenham sendiri itu jauh di atas dari Brentford, tetapi Brentford berhasil mengimbangi permainan dengan baik. Bahkan Brentford sendiri berhasil unggul 2-0 sampai menit ke-60 di babak kedua. Gol tercipta untuk Tottenham di menit ke-65 melalui gol Harry Kane. Gol Harry Kane pada Boxing Day tanggal 26 Desember 2022 ini adalah gol ke-10-nya semenjak dia berkarir di Premier League, ya. Gol pertamanya pada Boxing Day saat melawan Leicester City. Harry Kane berhasil mencetak 1 gol di tahun 2014. Pada tahun 2015 dia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Norwich City tepat pada Boxing Day kali ini juga. Tahun 2017 berhasil mencetak hat-trick pada Boxing Day saat itu melawan Southampton. Di 2018 berhasil lagi mencetak 1 gol saat melawan Bournemouth. 2019 berhasil mencetak 1 gol melawan Brighton. 2021 berhasil mencetak gol melawan Crystal Palace, dan 2022 ini berhasil mencetak 1 gol di kandang Brentford saat Boxing Day pada tanggal 26 Desember 2022 ini. Tottenham mampu menyamakan kedudukan meski hanya pada 30 menit tersisa pertandingan selama 90 menit, ya. Ini menandakan bahwa kita akan memulai melihat, menyaksikan dengan secara seksama bagaimana ketatnya kompetisi Premier League, sebab di Premier League sendiri tak ada tim yang tak bisa dikalahkan. Anyone can beat anyone, ya, kata Pep Guardiola. Di Premier League siapapun bisa mengalahkan siapapun. Tim anak asuhan Thomas Frank ini sendiri mampu bisa mengimbangi skuad dari Tottenham yang belum diperkuat oleh Hugo Lloris. Brentford sendiri, ya, diunggulkan sebenarnya karena banyak pemain mereka yang tidak dipanggil oleh timnas. Sementara di kubu Tottenham sendiri itu banyak pemain yang dipanggil timnas untuk membela negaranya masing-masing. Seperti hanya Hugo Lloris, Harry Kane, Christian Romero yang baru saja kembali menjuarai Piala Dunia 2022 di World Cup Qatar bersama Argentina. Pada pertandingan ini, Tottenham Hotspur butuh kemenangan untuk bisa setidaknya memperlebar jarak dari Manchester United, Chelsea, untuk bisa mendekati Manchester City atau bahkan mengejar poin dari Newcastle United, yang mana pada pertandingan setelah Tottenham, Newcastle United berhasil mengalahkan The Foxes Leicester City di King Power Stadium dengan skor 3-0, di mana aktor utama dari permainan tersebut adalah pemain terbaik mereka di musim ini, yaitu Miguel Almiron. Tottenham Hotspur sendiri itu mengalami kekecewaan pada hasil pertandingan Brentford karena tak mampu meraih 3 poin untuk bisa mendekati Manchester City maupun Newcastle sendiri. Kemenangan Newcastle sendiri 3-0 ini membuatnya merangkak naik di posisi 2, menggeser Manchester City baru akan bertanding di tanggal 29 Desember nanti. Pemain-pemain mereka itu dibeli itu dengan sangat tidak terlalu mahal, tetapi efektif dan efisien untuk menjalankan taktik dari
apa yang diinginkan dari Eddie Howe itu sendiri. Mereka mendatangkan Trippier, mereka mendatangkan Sven Botman yang dimana pada Liga Perancis musim lalu itu menjadi pemain belakang terbaik di Liga Perancis. Mereka memboyong Callum Wilson, Bournemouth ya, mantan anak asuhnya, terus juga Nick Pope, mereka angkut dari klub Burnley yang saat itu degradasi di divisi Championship. Dan bagaimana Almiron sendiri ya mampu menunjukkan kapasitas permainannya sebagai winger. Pada musim lalu itu dicemooh oleh Jack Grealish yang membandingkan antara permainan Mahrez itu seburuk permainan apa yang dilakukan oleh Miguel Almiron. Tetapi pada kenyataannya semua berbalik ketika musim ini Jack Grealish tidak punya performa yang baik di Manchester City, sementara Miguel Almiron sekarang sudah mencetak 8 gol dari 9 kali pertandingan di Premier League. Pada bulan Januari ini digadang-gadang Mohammed bin Salman, pemilik dari Newcastle United sendiri, ingin merombak skuadnya untuk bisa bagaimana nanti bisa bersaing di kompetisi top Eropa seperti Liga Champions. Ya, patut dinantikan bagaimana kiprah dari Newcastle United ini sendiri di paruh musim kedua Premier League musim ini, sebab The Magpies sendiri telah menunjukkan performa apik, bahkan saat ini tercatat sebagai tim yang paling solid di lini pertahanan di antara semua klub-klub Premier League. Bahkan dua center back mereka, Sven Botman dan Fabian Schär, itu menjadi benteng yang paling tangguh untuk bisa menghadang laju para penyerang-penyerang dari tim-tim yang ada di Premier League. Seperti kita ketahui bahwa setelah kalah dari Liverpool di Anfield, menjadi awal kebangkitan mereka untuk meraih poin-poin penuh di Premier League. Bahkan mereka berhasil mencuri poin di kandang Tottenham Hotspur, berhasil menahan imbang Manchester City di kandang mereka sendiri. Ya, semoga saja Newcastle United konsisten dalam pertandingan ini sampai akhir musim sehingga mampu menambah warna ya kompetisi, bukan lagi hanya top 6 yang ada di Premier League tapi muncul menjadi top 7 di Premier League karena adanya kekuatan uang dari Newcastle United sendiri. Beralih ke pertandingan lainnya antara Merseyside Biru, Everton harus takluk di kandang sendiri saat menjamu Wolverhampton Wanderers di Goodison Park ya. Tren negatif dari Frank Lampard ini sendiri bukan tidak mungkin akan membawa performa negatif di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena mengingat mereka saat ini berada pada zona degradasi yang mungkin saja jika performa mereka tidak segera diperbaiki, mereka bisa saja punya kans untuk turun ke divisi Championship. Lampard hanya bagus pada saat dia melatih divisi Championship pada klub Derby County ya. Ini adalah performa buruk dari klub Everton itu sendiri setelah memecat Rafael Benitez ya. Ini membuktikan bahwa Farhad Moshiri ada sistem perekrutan pemain dari pemilik dari Everton itu sendiri sehingga tidak bisa memaksimalkan pembelian-pembelian yang mereka lakukan di beberapa musim saat diakuisisi oleh pemilik dari Farhad Moshiri itu sendiri. Ya, kita tunggu apakah Frank Lampard mampu menakodai Everton di sisa pertengahan musim pertandingan ini, ataukah Frank Lampard akan dipecat dalam 2 atau 3 pertandingan ke depan. Karena ya sangat sulit jika bagaimana kita melihat mereka menjual Richarlison dan tidak mampu untuk mendatangkan pemain-pemain yang bisa menutupi ya roh dari yang ditinggalkan oleh Richarlison ini sendiri. Di pertandingan lain, Brighton berhasil mencuri poin di kandang
Southampton berhasil menaklukkan tim tuan rumah 3-1 melalui gol dari Adam Lallana, terus ada gol bunuh diri dari Parraud, lalu ditutup oleh Jesse Marsch. Sementara di Southampton sendiri, gol dicetak oleh James Ward-Prowse. Antara Fulham dan Crystal Palace, pasukan Marco Silva ini sendiri memang punya tren positif, meskipun baru-baru naik di musim ini ke Premier League, mereka punya persiapan matang untuk bisa bertahan di Premier League. Kemenangan 3-0 ini memang sangat layak, mengingat Crystal Palace sendiri itu sangat buruk karena mereka mendapatkan 2 kartu merah sekaligus, Tyrick Mitchell dan juga Tompkins. Gol dari Fulham itu sendiri dicetak oleh Bobby Reed, Tim Reang, dan di menit ke-80 dicetak oleh Mitrovic. Premier League is back setelah usainya Piala Dunia 2022. Ya, sekian dari pembahasan saya. Salam sportivitas, salam sehat, boleh fanatik, tapi jangan anarkis. Salam bola holik.